Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilatul Ulfah dengan NPM 22106310 515. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal mengenai teori peluang. Soal yang akan saya bahas pada hari ini itu ada 20 soal, di mana soal tersebut saya ambil dari buku Werner Light, Probability Theory of First Course in Probability Theory and Statistics. Oke. Langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama. Baik, di sini untuk soal yang pertama itu diambil dari masalah 1.3. Misalkan P adalah ukuran probabilitas pada omega A diberikan A, B elemen A. Tunjukkan bahwa peluang A delta B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi 2 peluang A iris B. Oke, untuk menjawab soal tersebut, pertama kita harus tahu terlebih dahulu selisih simetris dari dua himpunan A dan B, yang mana himpunan ini didefinisikan sebagai A delta B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Nah, karena A selisih B iris B selisih A itu sama dengan himpunan kosong, maka peluang A delta B itu sama dengan peluang A selisih B ditambah peluang B selisih A. Nah, A sendiri ini sama dengan A selisih B gabung B iris A dengan A selisih B iris B iris A itu sama dengan himpunan kosong, maka peluang A sama dengan peluang A selisih B ditambah peluang A iris B menjadi peluang A selisih B sama dengan peluang A dikurangi peluang A iris B. Demikian juga dengan peluang B selisih A itu sama dengan peluang B dikurangi peluang A iris B. Berikutnya, kita masuk lagi ke pembahasan soalnya untuk peluang A delta B. Nah, peluang A delta B ini sama dengan peluang A selisih B ditambah peluang B selisih A sama dengan peluang A dikurangi peluang A iris B ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi 2 peluang A iris B. Jadi, terbukti bahwa peluang A delta B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi 2 peluang A iris B. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini diambil dari masalah 1.4. Peristiwa A dan B memiliki peluang peluang A sama dengan 1/3 dan peluang B sama dengan 1/4. Selain itu, kita tahu bahwa peluang A iris B sama dengan 1/6. Hitunglah peluang A komplement, peluang A komplement gabung B, peluang A gabung B komplement, peluang A iris B komplement, peluang A delta B, dan peluang A komplement gabung B komplement. Nah, untuk menjawab soal ini, kita identifikasi terlebih dahulu tadi beberapa hal yang emang sudah diketahui pada soal. Di mana yang sudah diketahui pada soal yang pertama itu ada peluang A nilainya 1/3, kemudian peluang B itu nilainya 1/4, dan peluang A iris B nilainya adalah 1/6. Nah, di sini kita yang pertama akan mencari terlebih dahulu berapa hasil dari peluang A komplement. Nah, rumus dari peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Nah, karena peluang A-nya tadi nilainya sudah diketahui, langsung saja kita masukkan nilainya. Jadi, 1 dikurangi 1/3. Hasilnya adalah 2/3. Oke, lanjut lagi. Kita berikutnya akan mencari berapa hasil dari peluang A komplement gabung B. Peluang A komplement gabung B itu rumusnya sama dengan peluang A komplement ditambah peluang B dikurangi peluang A komplement iris B. Nah, untuk peluang A komplement dan peluang B itu kan tadi udah ada ya nilainya. Berikutnya kita akan mencari terlebih dahulu berapa hasil dari peluang A komplement iris B.
Nah, peluang A komplement iris B ini rumusnya yaitu peluang B dikurangi peluang A iris B. Nah, karena peluang B dan juga peluang A iris B ini udah ada nilainya, langsung saja kita masukkan 1/4 dikurangi 1/6 sama dengan 1/12. Nah, karena udah ada, lanjut lagi kita ke soalnya yaitu peluang A komplement gabung B. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama itu tadi untuk eh, peluang A komplement itu nilainya adalah 2/3. Kemudian untuk ini, peluang B-nya itu nilainya adalah 1/4. Kita masukkan 1/4-nya. Kemudian untuk peluang A komplement iris B yang ini nilainya adalah 1/12. Nah, kita jumlahkan menjadi 8/12 ditambah 3/12 dikurangi 1/12. Hasilnya adalah 10/12 diperkecil menjadi 5/6. Oke, lanjut lagi kita ke bagian yang ketiga. Kita akan mencari peluang A gabung B komplement. Nah, peluang A gabung B komplement ini rumusnya sama dengan peluang A ditambah peluang B komplement dikurangi peluang A iris B komplement. Nah, kita cari terlebih dahulu berapa hasil dari peluang B komplement, yang mana rumusnya ini adalah 1 dikurangi peluang B. Karena peluang B-nya udah ada nilainya, langsung saja kita masukkan 1 dikurangi 1/4 itu hasilnya adalah 3/4. Berikutnya, di sini kita akan mencari nilai dari peluang A iris B komplement. Ini rumusnya yaitu peluang A dikurangi peluang A iris B. Kita masukkan nilai-nilainya, peluang A adalah 1/3, kemudian peluang A iris B itu hasilnya adalah 1/6. 1/3 dikurangi 1/6 hasilnya adalah 1/6. Nah, karena masing-masing nilai yang ini sudah diketahui, langsung saja kita masukkan ke soalnya, yang mana soalnya ini kita akan mencari peluang A gabung B komplement. Itu sama dengan peluang A ditambah peluang B komplement dikurangi peluang A iris B komplement. 1/3 ditambah 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan 4/12 ditambah 9/12 dikurangi 2/12. Hasilnya adalah 11/12. Nah, berikutnya kita akan mencari berapa nilai dari peluang A iris B komplement. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal yang ini sebenarnya ini sudah dibahas ya. Teman-teman bisa lihat nilai ini sudah kita cari ketika kita mengerjakan soal bagian yang ketiga ini. Nih, yang ini. Peluang A iris B komplement. Nah, ini. Jadi hasilnya itu adalah 1/6. Oke, langsung kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kita akan mencari peluang A delta B. A delta B itu sama dengan A selisih B gabung B selisih A sama dengan peluang A iris B komplement gabung B iris A komplement. Peluang A delta B itu sama dengan peluang A iris B komplement ditambah peluang B iris A komplement. Nah, kita akan mencari untuk nilai peluang A iris B komplementnya tadi sudah dihitung juga pada soal bagian yang ketiga ini. Yang ini hasilnya itu adalah 1/6. Kemudian berikutnya kita di sini akan mencari peluang B iris A komplement. Ini rumusnya adalah peluang B dikurangi peluang A iris B. Kita langsung masukkan nilai-nilainya. 1/4 dikurangi 1/6 sama dengan 3/12 dikurangi 2/12. Hasilnya adalah 1/12. Oke, lanjut lagi ke bagian berikutnya. Untuk kembali lagi kita ke soalnya, kita akan mencari berapa hasil dari peluang A delta B. Peluang A delta B itu sama dengan peluang A iris B komplement ditambah peluang B iris A komplement sama dengan 1/6 ditambah 1/12 sama dengan 2/12 ditambah 1/12. Hasilnya 3/12 perkecil lagi menjadi 1/4. Oke, yang terakhir di sini kita akan mencari nilai dari peluang A komplement gabung B komplement. A komplement gabung B komplement itu sama dengan A iris B komplement. Peluang A komplement B komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A iris B. Karena peluang A iris B ini udah ada nilainya, langsung saja kita masukkan 1 dikurangi 1/6 itu hasilnya adalah 5/6.
Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan soal nomor 3, masalah 1.9. Tiga pria dan tiga wanita duduk secara acak di 6 kursi berjajar. Carilah peluang bahwa ketiga pria dan tiga wanita itu duduk bersebelahan. Berapa peluang bahwa di samping setiap wanita duduk seorang pria, di sebelah kiri ataupun kanan. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita identifikasi dulu apa saja yang emang diketahui pada soal. Pertama, pada soal tersebut diketahui bahwa tiga pria dan tiga wanita itu duduk secara acak pada 6 kursi berurutan. Nah, kita hitung probabilitasnya bahwa tiga pria dan ketiga wanita duduk berdampingan itu, kita misalkan bahwa M1, M2, dan M3 itu adalah pria dan W1, W2, W3 adalah wanita. Jadi total permutasi dari soal tersebut itu ada 6. Nah, omeganya itu sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu hasilnya adalah 720. Nah, berikutnya di sini kita identifikasi lagi bahwa dalam soal tersebut banyak cara untuk menyusun dua blok. Pria dan wanita itu sama dengan 2 faktorial, yang mana 2 faktorial ini adalah hasilnya adalah 2. Berikutnya, untuk banyak cara menyusun tiga pria dalam blok, itu ada 3 faktorial. Dan banyak cara menyusun tiga wanita dalam blok juga itu ada 3 faktorial. Maaf ya teman-teman, ini salah. Ini seharusnya 3 faktorialnya satu kali saja. Oke, jadi total susunan yang memenuhi itu adalah sama dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial. 2 faktorial itu hasilnya 2, kemudian 3 faktorial itu hasilnya adalah 6. Jadi 2 dikali 6 dikali 6 sama dengan 72. Maka probabilitasnya itu sama dengan 72 per 720. Hasilnya yaitu 1/10. Oke, berikutnya di bagian B, di sini kita akan menghitung probabilitas bahwa setiap wanita duduk di samping seorang pria di kiri atau di kanan. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwa total permutasinya itu ada 6. Nah, berarti nilai mutlak omeganya ini sama dengan 6 faktorial dikurangi 720. Nah, kita definisikan kejadian F itu sebagai setiap wanita memiliki setidaknya satu pria di kursi tetangga kiri ataupun kanan. Nah, dengan menggunakan pendekatan kombinatorik berdasarkan enumerasi pasangan, NF itu sama dengan 144. Maka peluang kejadian F-nya ini sama dengan NF per del NF per nilai mutlak omega sama dengan 144 per 720. Hasilnya adalah 1/5. Jadi kita simpulkan bahwa untuk peluang semua pria dan wanita duduk berdampingan itu adalah 1/10, dan peluang setiap wanita duduk di samping seorang pria itu hasilnya adalah 1/5. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini diambil dari masalah 1.12. Seorang pria lupa nomor telepon penting. Ia hanya ingat bahwa nomor 7 digit itu terdiri dari 3 kali. 1, 4, 6. Masing-masing 2 kali. Ia menekan 7 nomor tersebut secara acak. Carilah peluang bahwa ia menekan nomor yang benar. Oke, untuk menjawab soal ini, kita identifikasi kembali apa saja yang emang diketahui pada soal. Yang pertama itu ada munculnya angka 1 sebanyak 3 kali, kemudian munculnya angka 4 sebanyak 2 kali, serta munculnya angka 6 sebanyak 2 kali. Jadi total jumlah digitnya itu ada 7. Kemudian total permutasi dari 7 angka dengan pengulangan ini itu sama dengan banyaknya susunan berbeda, yaitu 7 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. 7 faktorial itu hasilnya adalah 5040, 3 faktorial itu sama dengan 6, 2, dan 2 faktorial itu sama dengan 2. Maka 5040 dibagi 6 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 5040 per 24. Hasilnya adalah 210. Nah, untuk jumlah susunan yang benarnya itu hanya satu dari semua susunan yang merupakan urutan nomor telepon yang benar. Kemudian untuk probabilitasnya sendiri,
peluang urutan benarnya itu sama dengan 1/210. Jadi, dapat disimpulkan bahwa total peluang pria tersebut menekan nomor telepon dengan urutan yang benar adalah 1/210. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya di soal nomor 5, masalah 1.21. Dua pemain A dan B bergiliran melempar dado. Pemain pertama yang melempar angka 6 menang. Pemain A memulai permainan, carilah peluang A menang. Misalkan sekarang ada pemain ketiga C dan urutan melempar dadu adalah A, B, C, A, B, C, A. Carilah peluang masing-masing pemain untuk menang. Oke, kita ketahui pada soal tersebut probabilitas mendapatkan 6 saat melempar dadu itu P sama dengan 1/6, kemudian peluang probabilitas tidak mendapatkan 6 itu sama dengan Q sama dengan 5/6. Nah, di sini untuk A menang itu jika yang pertama langsung di giliran pertama ataupun P atau gagal, B gagal, A berhasil di giliran ketiga. Maka kita dapatkan di sini adalah Q dikali P. Berikutnya, atau gagal, B gagal, A gagal, B gagal, dan A berhasil didapatkan yaitu Q kali Q kuadrat dikali P, begitupun seterusnya. Nah, maka deret geometrinya peluang A sama dengan P ditambah dalam kurung Q kuadrat kali P ditambah dalam kurung Q kuadrat. Dikuadratkan lagi dikali P ditambah Q kuadrat dikuadratkan lagi dikali P ditambah Q kuadrat eh, pangkat 3 dikali P dan juga seterusnya. PA sama dengan P dikali 1 ditambah Q kuadrat ditambah dalam kurung Q kuadrat pangkat 2 ditambah Q kuadrat pangkat 3 dan seterusnya. Nah, karena 0 Q kuadrat kurang dari 1 maka deret ini konvergen. Jadi, peluang A sama dengan P dikali 1/1 min Q kuadrat. Oke, lanjut lagi. Di sini P sama dengan 1/6. Q sama dengan 5/6. Maka Q pangkat 2 itu sama dengan 5/6 pangkat 2. Hasilnya adalah 25/36. Peluang A sama dengan 1/6 dikali 1/1 min 25/36. Sama dengan 1/6 dikali 1/11/36 sama dengan 1/6 dikali 36/11 sama dengan 6/11. Nah, berikutnya untuk peluang B itu sama dengan 1 min peluang A. Sama dengan 1 dikurangi 6/11 sama dengan 11/11 dikurangi 6/11. Hasilnya adalah 5/11. Jadi didapatkan di sini untuk peluang A-nya adalah 6/11 dan peluang B-nya adalah 5/11. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Kalau misalkan sudah ada pemain baru, yaitu si C-nya. Nah, kita ibaratkan di sini peluang A-nya sebagai PA, peluang B menangnya sebagai PB, dan peluang C menangnya sebagai PC. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu yang pertama untuk peluang A menang. Peluang A menang itu sama dengan PA sama dengan P dikali 1/1 min Q pangkat 3. Q pangkat 3-nya ini sama dengan 5/6 pangkat 3. Hasilnya adalah 125/216. Yang mana eh, P1, P ini kan nilainya 1/6. Maka 1 min Q pangkat 3 itu sama dengan 91/216. Maka peluang A sama dengan 1/6 dikali 216/91. Hasilnya adalah 36/91. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya di sini kita akan mencari untuk peluang B-nya. Peluang B itu sama dengan Q
P dikali 1/1 min Q pangkat 3. Kita masukkan nilainya, ini ada 5/6 dikali 1/6 dikali 216/91 sama dengan 5/36 dikali 216/91. Hasilnya adalah 30/91. Oke, berikutnya kita akan mencari untuk peluang C. Nah, untuk peluang C, kita rumusnya yang ini nih. Q pangkat 2 dikali P dikali 1/1 min Q pangkat 3. Peluang C jadinya langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Untuk Q pangkat 2 itu adalah 5/6 pangkat 2. P-nya adalah 1/6 dan 1/1 min Q pangkat 3 itu adalah 216/91. 5/6 pangkat 2 hasilnya adalah 25/36. Kemudian kita kalikan tadi nilai P-nya itu adalah 1/6 dan untuk 1/1 min Q pangkat 3-nya adalah 216/91. Jadi kita hitung kembali hasilnya menjadi 25/216 dikali 216/91. Didapatkan bahwa peluang C menang ini sama dengan 25/91. Jadi untuk ketika ada tiga pemain yaitu A, B, C, eh, peluangnya yang pertama untuk peluang A menang itu ada 36/91, kemudian peluang B menang itu ada 30/91 dan peluang C menang itu adalah 25/91. Nah, untuk ketiga pemainnya, untuk peluang menang hanya ada dua pemain, tadi sudah kita hitung sebelumnya, hasilnya adalah yang ini. Peluang A menang itu adalah 6/11 dan peluang B menang adalah 5/11. Oke, langsung saja kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya di soal nomor 6, masalah 2.1. Peluang untuk memenangkan permainan tertentu adalah 50%. Seseorang memainkan 6 permainan. Carilah peluang untuk memenangkan tepat 4 permainan. Evaluasi peluang kejadian ini dengan syarat untuk memenangkan setidaknya 2 permainan. Misalkan, seseorang telah memenangkan tepat satu dari 2 permainan pertama. Peluang manakah yang dimiliki oleh kejadian memenangkan 4 permainan dengan syarat ini? Nah, untuk menjawabnya, yang pertama diketahui bahwa probabilitas menang satu game P-nya itu sama dengan 0,5. Nah, jumlah gamenya N itu sama dengan 6. Nah, kita pertama di sini akan mencari terlebih dahulu peluang menang tepat 4 dari 6G. Dengan menggunakan distribusi binomial, rumusnya yang ini, P peluang X sama dengan K, sama dengan NK, P pangkat K dalam kurung 1 min P, pangkat N min K, di mana untuk nilai K-nya sendiri itu sama dengan 4, kemudian N-nya 6, dan P-nya adalah 0,5. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Peluang X sama dengan 4, itu sama dengan 4, 6, kemudian 0,5 pangkat 4 dikali 0,5 pangkat 2. 4, 6, 0,5 pangkat 6 sama dengan 15 dikali 1/64, hasilnya adalah 15/64. Nah, berikutnya di sini untuk peluang menang tepat 6 game, tepat 4 dari 6 game dengan syarat menang setidaknya 2. Dapat dilihat ya teman-teman, harus di highlight bahwa di sini ada syaratnya yaitu menang setidaknya 2. Maka untuk peluang X sama dengan 4 di mana X lebih besar dari 2 itu sama dengan peluang X sama dengan 4 per peluang X lebih besar sama dengan 2. Nah, kita cari terlebih dahulu berapa nilai dari peluang X lebih besar sama dengan 2-nya. Nah, peluang X lebih besar dari sama dengan 2 itu sama dengan 1 dikurangi peluang 0 sama dengan peluang 1. Nah, peluang 0 itu kita masukkan nolnya ini ke rumus dari distribusi binomial tadi, yaitu 0, 6, 0,5 pangkat 6, hasilnya itu menjadi 1/64. Kemudian untuk peluang satunya, kita masukkan nilai satunya menjadi 1, 6, 0,5 pangkat 6 sama dengan 6 dikali 1/64. Hasilnya adalah 6/64. Maka
peluang X lebih besar sama dengan 2 itu sama dengan 1 dikurangi 1/64 ditambah 6/64 menjadi 1/7, 1 dikurangi 7/64. Hasilnya menjadi 57/65. Oke, maka dihasilkan bahwa peluang X sama dengan 4, di mana X lebih besar dari sama dengan 2 itu sama dengan 15/64 dibagi 57/64. Hasilnya menjadi 15/57 diperkecil hingga hasil akhirnya adalah 5/19. Oke, berikutnya di sini peluang menang total 4 game jika sudah menang tepat 1 dari 2 game pertama. Nah, peluang menang 3 dari 4 game itu di sini langsung saja kita masukkan nilainya 3, 4, 0,5 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 1/16, hasilnya adalah 1/4. Nah, jadi peluang menang tepat 4 dari 6 game adalah 5/64. Kemudian peluang menang 4 dari 6 game dengan syarat menang lebih besar sama dengan 2 adalah 5/19. Dan peluang menang total 4 jika menang 1 dari 2 pertama adalah 1/4. Oke, langsung saja kita lanjut lagi ke pembahasan soal nomor 7. Masalah 2,9, 3 orang, misalkan X, Y, dan Z berdiri secara acak dalam satu baris. Semua urutan diasumsikan memiliki kemungkinan yang sama. Peristiwa A terjadi jika Y berada di sisi kanan X, sedangkan B terjadi jika Z berada di sisi kanan X. Dengan ini, kita tidak berasumsi bahwa Y dan X maupun Z dan X berdiri berdampingan secara langsung. Apakah peristiwa A dan B bersifat independen ataupun dependen? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama diketahui bahwa pada soal tersebut itu ada 3 orang, yaitu X, Y, dan Z. Maka total susunannya yaitu 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 6. Kemudian di sini kita mendapatkan juga ada 6 daftar permutasi. Yang pertama ada X, Y, Z. Yang kedua ada X, Z, Y. Yang ketiga ada Y, X, Z. Yang keempat Y, Z, X. 5 Z, X, Y. Dan yang keenam ada Z, Y, X. Nah, di sini pertama, kita identifikasi terlebih dahulu untuk peristiwa A dan B. Nah, yang pertama dulu untuk peristiwanya. Nah, peristiwa A, Y di sebelah kanan X, posisi Y setelah posisi X. Artinya di sini nilai Y-nya harus lebih besar dari X. Oke, kita identifikasi terlebih dahulu untuk 6 daftar permutasi tadi. Yang pertama untuk X, Y, Z. Nilai Y-nya itu adalah 2 lebih besar dari X1. Kemudian yang kedua, untuk X, Z, Y, Y3 lebih besar dari X1. Kemudian Y, X, Z, Y1 lebih kecil dari X2. Y, Z, X, Y1 lebih kecil dari X3. Untuk Z, X, Y, Y3 lebih besar dari X2. Dan yang terakhir untuk Z, Y, X itu Y2 lebih kecil dari X3. Maka berdasarkan hasilnya dapat kita lihat bahwa untuk peristiwa A ini hanya terjadi 3 kali saja, yaitu pada eh, yang pertama ini untuk X, Y, Z karena nilai Y2-nya itu lebih besar dari X1. Kemudian yang kedua untuk X, Z, Y karena Y3-nya lebih besar dari X1. Dan yang terakhir itu Z, X, Y, Y3 lebih besar dari X2. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 dari 6. Kita langsung masukkan saja ke perhitungannya. Untuk peluang A-nya ini berarti ada 3/6 atau disederhanakan menjadi 1/2. Nah, berikutnya di sini kita akan mengidentifikasi peristiwa B, di mana untuk peristiwa B ini Z di sebelah kanan X,
yang mana posisi Z-nya ini harus lebih besar dari posisi X. Oke, kita identifikasi dari beberapa daftar permutasi tadi. Yang pertama untuk X, Y, Z terlebih dahulu. X, Y, Z itu Z3 lebih besar dari X1. Kemudian untuk X, Z, Y, Z2 lebih besar dari X1. Y, X, Z, Z3 lebih besar dari X2. Y, Z, X, Z1 lebih kecil dari X3. Z, X, Y, Z1 lebih kecil dari X2. Z, Y, X, Z1 lebih kecil dari X3. Nah, dari identifikasi ini juga sama seperti yang A, bahwa hanya ada tiga yang terjadi gitu, yaitu pada X, Y, Z, X, Z, Y, dan juga Y, X, Z. Sehingga total peluangnya itu ada 3 dari 6. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, berarti peluang B itu sama dengan 3/6 atau kita perkecil menjadi 1/2. Nah, berikutnya di sini kita akan mencari berapa peluang A iris B-nya. Nah, untuk peluang A iris B ini yang pertama, Y-nya itu lebih besar dari X dan Z-nya lebih besar dari X, di mana keduanya ini berada di kanan X. Nah, untuk yang pertama, X, Y, Z, Y-nya adalah 2, Z-nya 3, dan X-nya 1. Berarti ini memenuhi ya, teman-teman. Kemudian berikutnya untuk yang kedua, X, Z, Y, Y3, Z2, X1. Ini juga memenuhi. Dan yang ketiga, X, yang ketiga yaitu ZXY, Y3, Z1, X2. Nah, karena kita lihat ke syarat yang ini bahwa nilai Z-nya itu harus lebih besar dari X. Tetapi untuk yang ketiga ini nilai Z-nya 1 sedangkan X-nya 2. Sehingga ini tidak memenuhi persyaratannya. Maka berdasarkan hal tersebut itu hanya ada dua susunan yang terbentuk, yaitu XYZ dan juga XZY saja. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus. Peluang A iris B-nya itu sama dengan 2/6 diperkecil menjadi 1/3. Oke, berikutnya kita kita ketahui bahwa peluang A iris B ini sama saja hasilnya dengan peluang A dikali peluang B. Nah, kita cari terlebih dahulu di sini berapa hasil dari perkalian antara peluang A dan juga peluang B. Nah, tadi kan peluang A-nya sudah diketahui ya, itu hasilnya adalah 1/2 dan juga peluang B-nya juga hasilnya adalah 1/2. Langsung saja kita kalikan, 1/2 dikali 1/2 itu hasilnya adalah 1/4. Nah, kita lihat kembali di sini karena dua-duanya sudah ada nilainya, peluang A iris B udah ada nilainya dan juga peluang A kali peluang B juga ada nilainya. Apakah hasil dari keduanya itu sama atau tidak? Nah, kita lihat bahwa ternyata di sini hasilnya itu tidak sama. Peluang A iris B itu hasilnya adalah 1/3, sedangkan peluang A dikali peluang B itu adalah hasilnya 1/4. Maka peluang A iris B itu tidak sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, karena hal tersebut, maka peristiwa A dan B ini saling bergantung atau disebut sebagai dependen. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya di soal nomor 8, masalah 2.2. Lempar koin yang adil sebanyak 6 kali. Tentukan kejadian A dan B sebagai berikut. A sama dengan head muncul tepat 3 kali. B, lemparan pertama dan kedua adalah head. Evaluasi peluang A, peluang A dengan syarat B, dan peluang P A dan peluang A selisih B komplement. Nah, yang pertama diketahui bahwa pada soal tersebut melempar koinnya 6 kali, maka total ruang sampelnya 2 di 2/6. Itu hasilnya adalah 64. Kemudian berikutnya di sini untuk koin fairnya. Nah, coin fair ini adalah peluang head dan juga peluang tail. Sama dengan P
sama dengan 0,5. Nah, di sini A diibaratkan sebagai muncul tepat 3 head, kemudian B, dua lemparan pertama adalah head, dan B komplement itu setidaknya salah satu dari dua lemparan pertama bukan head. Nah, di sini yang pertama kita akan cari terlebih dahulu berapa untuk peluang A-nya. Nah, peluang A itu ada 36 dikali 1/2 pangkat 2. Hasilnya adalah 20 dikali 1/64. Didapatkan bahwa hasilnya adalah 5/16. Nah, berikutnya untuk peluang A dengan syarat B, di mana peluang dapat satu head dari 4 lemparan itu sama dengan 1/4 dikali 1/2 pangkat 4. Sama dengan 4 dikali 1/16. Hasil akhirnya adalah 1/4. Berikutnya di sini untuk peluang A, di mana B komplement. Peluang A di mana B komplement itu sama dengan peluang A iris B komplement per peluang B komplement. Itu sama aja dengan peluang A dikurangi peluang A iris B per 1 min P, min peluang B. Nah, untuk peluang B ini sama dengan peluang head pada dua lemparan pertama. Sama dengan 1/2 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/4. Maka untuk peluang B komplementnya itu sama dengan 3/4. Nah, berikutnya untuk peluang A iris B itu sama dengan peluang dua head pertama dan satu head dari sisi 4. Sama dengan 1/4 dikali 1/4 dikali 2, 1/4. Hasilnya adalah 1/4 dikali 4/16. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/16. Berikutnya, kita masukkan lagi ke soalnya. Kita akan mencari hasil dari soal tersebut. Peluang A di mana B komplement itu sama dengan peluang A dikurangi peluang A iris B per 1 min peluang B sama dengan 5/16 dikurangi 1/16 per 3/4. Hasilnya adalah 4/16 per 3/4 sama dengan 1/4 dikali 4/3. Hasil akhirnya adalah 1/3. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya di soal nomor 9, masalah 2.13. Misalkan omega A dan P adalah ruang. Misalkan A dan B adalah kejadian yang terpisah dengan peluang A lebih besar dari 0 dan peluang B lebih besar dari 0. Apakah mungkin A dan B bersifat independen? Nah, untuk menjawab soal ini, tadi kita ketahui bahwa pada soal tersebut, omega, A, dan P ini adalah ruang probabilitas, kemudian A dan B adalah kejadian yang saling lepas ataupun disjoint, di mana A iris B itu sama dengan himpunan kosong, kemudian peluang A lebih besar dari 0, peluang B lebih besar dari 0, A dan B independen jika peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang ini harusnya peluang B ya teman-teman. Karena A iris B itu sama dengan himpunan kosong, maka peluang A iris B itu sama dengan 0. Nah, peluang A lebih besar dari 0 dan peluang B lebih besar dari 0 sehingga peluang A ini maaf B harusnya peluang A dikali peluang B itu lebih besar dari 0. Maka dihasilkan bahwa peluang A iris B sama dengan 0 tidak sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi tidak mungkin A dan B ini saling lepas dan memiliki probabilitas lebih dari 0. Bisa saling independen.
Nah, berikutnya di sini kita masuk lagi ke pembahasan soal nomor 10, di mana pada soal nomor 10 ini diambil dari masalah 2.15. Soalnya adalah untuk berangkat kerja, seseorang dapat menggunakan kereta api, bus, atau mobilnya. Ia memilih kereta api 50%, bus 30%, dan mobil 20% dari hari kerja. Jika ia naik kereta api, ia tiba tepat waktu dengan probabilitasnya yaitu 0,5. Dengan bus, ia tepat waktu dengan probabilitas 0,8 dan dengan mobil probabilitasnya adalah 0,7. Nah, di sini kita diminta yang pertama untuk mengevaluasi probabilitas bahwa orang tersebut tiba di tempat kerja tepat waktu. Yang kedua, seberapa besar probabilitas ini jika orang tersebut tidak menggunakan mobil? Dan yang ketiga, asumsikan orang tersebut tidak di tempat kerja tepat waktu. Mohon maaf, asumsikan orang tersebut tiba di tempat kerja tepat waktu. Lalu, berapa probabilitas bahwa ia datang dengan kereta api, bus, ataupun mobil? Oke, langsung saja kita jawab soal tersebut. Nah, pertama, dari pernyataan dalam soal tersebut, kita buat tabel terlebih dahulu di sini untuk memudahkan perhitungannya. Di mana untuk tabel yang pertama, ini di sini ada transportasinya, yang mana ada tiga transportasi yang digunakan, yaitu kereta, bus, dan mobil. Nah, kita simbolkan saja kereta ini dengan T, bus ini dengan B, dan mobil ini dengan C. Kemudian di sini ada peluang dipilihnya, di mana untuk peluang T itu sama dengan 0,5, peluang B itu 0,3, dan peluang C adalah 0,2. Berikutnya di sini untuk peluang tepat waktunya, untuk peluang T itu 0,95, kemudian untuk peluang B itu 0,8, dan peluang C itu sama dengan 0,7. Nah, berikutnya di sini kita akan menjawab soal untuk berapa peluang pria itu sampai tepat waktu. Nah, peluang tepat waktu PT itu sama dengan peluang tepat waktu atau PT dikali eh, peluang tepat waktu untuk kereta. Kemudian yang berikutnya di sini kita akan eh, kalikan lagi peluang dipilihnya untuk peluang bus dikali peluang tepat waktu dengan menggunakan bus. Berikutnya, peluang dipilihnya mobil ataupun PC dikali peluang tepat waktu dengan menggunakan mobil itu sendiri. Nah, untuk peluang dipilihnya kereta itu kan tadi nilainya 0,5. Kemudian untuk peluang tepat waktu menggunakan kereta itu 0,95. Kemudian untuk peluang dipilihnya bus itu 0,3. Kemudian untuk peluang tepat waktu menggunakan bus adalah 0,8. Berikutnya untuk peluang dipilihnya mobil itu 0,2 dan peluang tepat waktu menggunakan mobil adalah 0,7. Nah, langsung saja kita hitung untuk 0,5 dikali 0,95 itu hasilnya adalah 0,475. Kemudian untuk 0,3 dikali 0,8 hasilnya adalah 0,24. Dan untuk 0,2 dikali 0,7 hasilnya adalah 0,14. Sehingga kita jumlahkan saja didapatkan bahwa hasil akhirnya menjadi 0,855. Jadi peluang pria itu sampai tepat waktu adalah 0,855. Oke, lanjut. Yang kedua di sini kita akan mencari berapa peluang tepat waktu jika tidak menggunakan mobil. Nah, peluang tepat waktu tidak menggunakan mobil itu sama dengan peluang tepat waktu eh, peluang tepat waktu digabung bis, di mana probabilitasnya ini bersyarat gitu. Peluang tepat waktu digabung bis itu sama dengan peluang tepat waktu iris. Oh, maaf, ini untuk rumus peluang tepat waktu jika tidak menggunakan mobil itu sama dengan rumusnya ini adalah peluang tepat waktu menggunakan kereta digabung bis
dengan probabilitas bersyaratnya yaitu peluang tepat waktu menggunakan kereta digabung bis sama dengan peluang tepat waktu irisan dari kereta digabung bis atau T gabung B per peluang T gabung B atau peluang kereta gabung bis. Sehingga didapatkan bahwa peluang tepat waktu dengan kereta ditambah peluang tepat waktu menggunakan bis per peluang T ditambah peluang B itu hasilnya menjadi 0,475 ditambah 0,24 per 0,8 sama dengan 0,715 per 0,8 dan hasil akhirnya adalah 0,89375 sehingga total ataupun hasil dari peluang tepat waktu jika tidak menggunakan mobil adalah 0,89375. Oke, berikutnya di sini kita akan mencari berapa jika pria tersebut tidak tepat waktu, berapa peluang dia naik kereta. Maaf, salah. Jika pria tersebut tiba tepat waktu, berapa peluang dia naik kereta, naik bis, dan juga naik mobil? Nah, untuk peluang tepat waktunya, yang pertama terlebih dahulu, untuk peluang tepat waktu menggunakan kereta ya, yang ini rumusnya sama dengan peluang tepat waktu menggunakan peluang tepat waktu kereta dikali peluang menggunakan kereta dibagi peluang tepat waktu. Nah, untuk peluang tepat waktu menggunakan kereta kan ini hasilnya adalah 0,95. Kemudian peluang tepat waktu dipilihnya, bukan, peluang dipilihnya kereta hasilnya adalah 0,5 dan untuk peluang tepat waktu tadi yang sebelumnya, yang ini, itu kan hasilnya 0,855. Berarti langsung saja kita masukkan ke soalnya. 0,95 dikali 0,5 per 0,855 sama dengan 0,475 per 0,855. Hasilnya yaitu 0,556. Nah, ini untuk peluang tepat waktu dengan kereta. Berikutnya, kita yang kedua di sini akan mencari peluang tepat waktu menggunakan bis. Nah, peluang tepat waktu menggunakan bis itu sama dengan peluang tepat waktu bis dikali peluang menggunakan bis dibagi peluang tepat waktu. Peluang tepat waktu menggunakan bis kan 0,8. Kemudian peluang dipilihnya bis sebagai transportasi itu adalah 0,3. Berikutnya untuk peluang tepat waktu itu nilainya adalah 0,855. Sehingga dihasilkan untuk hasil akhirnya menjadi 0,24 per 0,855 yaitu 0,2807 dan di sini tertinggal ya teman-teman ini kan baru peluang tepat waktu menggunakan kereta dan peluang tepat waktu menggunakan bis dan belum ada untuk yang ketiga itu berapa peluang PC-nya belum dihitung. PC peluang tepat waktu menggunakan tepat waktu, maaf ya susah ini menggunakan ini.
Peluang tepat waktu menggunakan mobil. Nah, berarti untuk rumus peluang tepat waktu menggunakan mobil ini yaitu peluang tepat waktu menggunakan mobil dikali peluang dipilihnya mobil per peluang tepat waktu. Nah, kita lihat lagi pada soal sebelumnya untuk peluang dipilihnya mobil 0,2, kemudian peluang tepat waktu menggunakan mobil itu 0,7 berarti rumusnya adalah 0,2 dikali 0,7 per 0, duh, maaf, ini koma ya, 0,855. Hasilnya adalah 0,1637. Oke, sudah dihitung semuanya ya. Ini untuk peluang dengan kereta, ini peluang bis, dan yang ini untuk peluang mobil. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peluang pria itu tiba tepat waktu adalah 0,855, jika tidak naik mobil 0,89375, dan jika tepat waktu maka peluang dia naik kereta adalah 55,56%. Peluang dia naik bus adalah 28,07%, dan peluang dia naik mobil adalah 16,37%. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 11, masalah 2,6. Misalkan U1, U2, dan U3 adalah tiga guci yang masing-masing berisi 5 bola. Guci U1 berisi 4 bola putih dan satu bola hitam. Kemudian U2 memiliki 3 bola putih dan 2 bola hitam. Dan terakhir U3 berisi 2 bola putih dan 3 bola hitam. Pilih satu guci secara acak. Setiap guci memiliki peluang yang sama dan tanpa mengganti bola pertama. Ambil 2 bola dari guci yang dipilih. Nah, di sini kita diminta yang pertama itu berikan ruang sampel yang sesuai untuk percobaan acak ini. Yang kedua, temukan peluang untuk mengamati dua bola dengan warna yang berbeda. Dan yang ketiga, asumsikan bola yang dipilih memiliki warna yang berbeda. Berapa peluang bola-bola tersebut diambil dari U1, U2, dan ataupun U3? Oke, diketahui bahwa ada 3 U1, U2, dan U3 masing-masing berisi 5 bola. Kemudian tiap U dipilih secara acak, maka probabilitasnya adalah 1/3. Dari U terpilih diambil 2 bola secara acak tanpa pengembalian. Nah, komposisinya di sini dapat dilihat teman-teman pada tabel ini. Di mana untuk U1 ini eh, peluang eh, bola putihnya tadi 4, kemudian hitamnya 1, U2 bola putihnya 3, bola hitamnya 2, dan U3 bola putihnya 2 dan bola hitamnya adalah 3. Maka ruang sampelnya ataupun S-nya ini sama dengan eh, U1, WW. Nah, putih ini kita apa ya? Simbolkan dengan W ataupun white dalam bahasa Inggrisnya, kemudian hitam ini sebagai black atau B. Jadi U1, WW, U2 WB, U3 WW, U2 WB, U2 BB, U3 WB, U3 WB, U3 BB. Yang kedua, probabilitas mendapat dua bola dengan warna berbeda. Maka probabilitas dari WB-nya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 PUI dikali PWB, di mana UI dengan PUI sama dengan 1/3, maka dari U1 tadi, di mana mm, pada U1 ini komposisinya untuk 4 bola putih dan satu bola
hitam atau 4W 1B. Maka kombinasi WB ini eh, kita bisa mengambil 1W lalu 1B ataupun 1B lalu 1W. Maka peluang WB di mana U1 dengan syarat U1 ataupun peluang WB untuk U1 ini hasilnya sama dengan 4/5 dikali 1/4 ditambah 1/5 dikali 4/4 sama dengan 4/20 ditambah 4/20 sama dengan 8/20 yaitu 0,4. Oke, berikutnya untuk U2-nya. Nah, U2 tadi kan komposisinya itu 3 putih atau 3 white dan 2 hitam, 2 black. Nah, untuk peluang mendapatkan bola dengan warna yang berbeda untuk U2 ini sama dengan 3/5 dikali 2/4 ditambah 2/5 dikali 3/4 sama dengan 6/20 ditambah 6/20 sama dengan 12/20 ataupun hasil akhirnya menjadi 0,6. Nah, untuk U3 komposisi bolanya tadi 2 white dan 3 black atau 2 putih dan 3 hitam, maka peluang mendapatkan dua bola dengan warna berbeda untuk U3 ini sama dengan 2/5 dikali 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/4 sama dengan 6/20 ditambah 6/20 sama dengan 12/20 ataupun hasil akhirnya menjadi 0,6. Maka berikutnya kita akan menghitung jumlah peluang keseluruhannya gitu. Peluang mendapatkan bola berbeda hasil dari U1, U2 dan juga U3 tadi. Maka di sini dia dapatkan bahwa 1/3 dikali 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,6 sama dengan 1/3 dikali 1/6 sama dengan 0,5333. Oke, berikutnya di sini berapa diketahui dua bola berbeda warna. Dari U mana bola tersebut diambil? Nah, ini peluang UI di mana WB itu sama dengan peluang UI WB dikali peluang UI per peluang WB. Nah, yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu untuk yang U1-nya ini sama dengan 0,4 dikali 1/3 per 0,533 sama dengan 0,1333 per 0,5333. Hasilnya yaitu 0,25. Kemudian untuk U2 itu 0,6 dikali 1/3 per 0,533 sama dengan 0,2 per 0,533 hasilnya adalah 0,375. Berikutnya untuk U3 itu sama dengan 0,6 dikali 1/3 per 0,533 sama dengan 0,2 per 0,533 hasilnya adalah 3,75. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 12, masalah 3.5. Suatu variabel acak X terdistribusi secara geometri, diberikan bilangan asli K dan N. Tunjukkan bahwa peluang X lebih besar dari S ditambah T, di mana X-nya itu lebih besar dari S, sama dengan peluang X lebih besar dari T untuk semua S T lebih besar sama dengan 0. Nah, X ini geometri dari P yaitu P sama dengan X sama peluang X sama dengan K itu sama dengan 1 dikurangi P pangkat K-1 dikali P di mana K-nya ini sama dengan 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Nah, tadi kan untuk soalnya peluang X lebih besar dari S ditambah T di mana X lebih besar dari S itu sama dengan peluang X lebih besar dari T untuk semua S T lebih besar sama dengan 0. Nah, definisi probabilitas kondisional berdasarkan hal tersebut, maka peluang X lebih besar dari S ditambah T, di mana X lebih besar dari S itu sama dengan peluang X lebih besar dari S ditambah T per peluang X lebih besar dari S. Nah, kita tahu bahwa peluang X lebih besar dari K itu sama dengan 1 dikurangi P pangkat K. Jadi, peluang
X lebih besar dari S ditambah T, di mana X lebih besar dari S, itu sama dengan 1 - 4 pangkat S tambah T per 1 - 4 pangkat S, sama dengan 1 - 4 pangkat T sama dengan P, peluang X lebih besar dari T. Maka karena hasil akhirnya ini maka terbukti bahwa peluang X lebih besar dari S tambah T, di mana X lebih besar dari S itu sama dengan peluang X lebih besar dari T. Oke, kita lanjut lagi ke masalah nomor 13, yaitu masalah 3.6. Dua variabel acak X dan bersifat independen dan terdistribusi secara geometris dengan parameter P dan Q untuk berapa nol lebih kecil dari P, Q lebih kecil dari 1. Evaluasi peluang X lebih kecil dari sama dengan Y lebih kecil dari sama dengan 2X. Nah, untuk menjawab soal ini, tadi diketahui bahwa X geometri P dan Y geometri Q, di mana X dan Y-nya ini independen. Nah, maka distribusi geometriknya yaitu banyak percobaan sampai sukses pertama, dimulai dari 1. Maka peluang X sama dengan K itu sama dengan 1 - P pangkat K -1 dikali P, di mana untuk K-nya ini 1, 2, 3, dan juga seterusnya. Kemudian untuk peluang Y sama dengan J sama dengan 1 - Q pangkat J-1 dikali P, di mana untuk J-nya ini 1, 2, 3, dan juga seterusnya. Nah, karena X dan Y ini diskrit dan independen, maka peluang X lebih kecil sama dengan Y lebih kecil dari sama dengan 2X itu sama dengan sigma K sama dengan 1, sampai tak hingga peluang X sama dengan K dikali K lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 2K itu sama dengan peluang Y lebih kecil sama dengan 2K min peluang Y lebih kecil sama dengan K -1. Peluang Y lebih kecil sama dengan N sama dengan 1 - 1 - Q pangkat N. Jadi peluang K lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 2K itu sama dengan 1 - 1 - Q pangkat 2K dikurangi 1 - 1 - Q pangkat K -1 sama dengan 1 - Q pangkat K -1 dikurangi 1 - Q pangkat 2K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 - P pangkat K -1 dikali P dikali 1 - Q pangkat K -1 dikurangi 1 - Q pangkat 2K sama dengan P sigma K sama dengan 1 tak hingga 1 - P dikali 1 - Q pangkat K -1 dikurangi P sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 - P pangkat K -1 dikali 1 - Q dipangkatkan 2K. Nah, untuk suku pertamanya di sini sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 - P dikali 1 - Q pangkat K -1 sama dengan 1/1 dikurangi 1 - P dikali 1 - Q. Kemudian untuk suku keduanya, sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 - P pangkat K -1 dikali 1 - Q pangkat 2K sama dengan 1 - Q pangkat 2K sama dengan 1 - Q pangkat 2 sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 - Q dikali 1 - P dikali 1 - Q pangkat 2 pangkat K -1 sama dengan 1 - Q pangkat 2 per 1 dikurangi 1 - P dikali 1 - Q pangkat 2 sehingga peluang X lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 2X itu sama dengan peluang 1/1 - 1 - Q dikali 1/1 - 1 - P dikali 1 - Q dikurangi 1 - Q pangkat 2 per 1 dikurangi 1 - P dikali 1 - Q pangkat 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 14, masalah 3.7. Misalkan dua variabel acak independen X dan Y memenuhi peluang X sama dengan K
sama dengan peluang Y sama dengan K sama dengan 1/2 pangkat K, di mana untuk K-nya ini 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Temukan probabilitas peluang X lebih kecil dari sama dengan Y dan peluang X sama dengan Y. Nah, diketahui dua peubah acak X dan Y independen dan memiliki distribusi probabilitas peluang X sama dengan K sama dengan peluang Y sama dengan K sama dengan 1/2 pangkat K untuk K sama dengan 1, 2 dan juga seterusnya. Nah, distribusi ini valid karena sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/2 K 1/2 pangkat K itu sama dengan 1. Maka di sini kita akan cari terlebih dahulu berapa untuk peluang X sama dengan Y. Nah, karena X dan Y-nya independen, maka peluang X sama dengan Y itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga peluang X sama dengan K dikali peluang Y sama dengan K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/2 pangkat K pangkat 2. Hasilnya adalah sigma K sama dengan 1 tak hingga 1/4 pangkat K. Sigma K sama dengan 1 tak hingga 1/4 pangkat K itu sama dengan 1/4 per 1 min 1/4 sama dengan 1/4 dibagi 3/4. Hasilnya adalah 1/3. Maka peluang X sama dengan Y itu adalah 1/3. Berikutnya untuk peluang X lebih kecil sama dengan Y itu sama dengan sigma M1 hingga peluang X sama dengan M dikali peluang Y lebih besar sama dengan M. Nah, peluang Y lebih besar sama dengan M ini yaitu sigma K sama dengan M tak hingga 1/2 pangkat K sama dengan 1/2 pangkat M dikali sigma J sama dengan 0 tak hingga 1/2 pangkat C sama dengan 1/2 pangkat M dikali 1/1 min 1/2 sama dengan 1/2 pangkat M dikali 2 sama dengan 1/2 pangkat M-1. Maka P X lebih kecil sama dengan Y itu sama dengan sigma M sama dengan 1. Tak hingga 1/2 pangkat M dikali 1/2 pangkat M-1 sama dengan sigma M sama dengan 1. Tak hingga 1/2 pangkat 2M-1 sama dengan sigma M sama dengan 1 tak hingga 1/4 pangkat M dikali 2 sama dengan 2 dikali sigma M sama dengan 1 tak hingga dikali 1/4 pangkat M sama dengan 2 dikali 1/3. Hasilnya adalah 2/3. Maka untuk peluang X lebih kecil sama dengan Y itu adalah 2/3. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 15, masalah 3.8. Pilih dua angka B dan C secara independen. B menurut distribusi seragam pada min 1, 1, dan C menurut distribusi seragam pada 0,1. Temukan probabilitas bahwa persamaan X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tidak memiliki solusi nyata. Nah, diberikan bahwa pada soal tersebut itu persamaan kuadratnya yaitu X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini tidak memiliki solusi real jika B-nya ini dengan uniform atau distribusi seragam min 1,1, C distribusi seragam 0,1. Nah, B dan C ini dipilih secara independen. Nah, sebuah persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0 tidak memiliki solusi real jika diskriminannya negatif, di mana diskriminan D itu rumusnya adalah D sama dengan B pangkat 2 min 4C. Maka tidak ada solusi real jika B pangkat 2 min 4C lebih kecil sama dengan 0. Artinya di sini B pangkat 2-nya lebih kecil dari 4C. Di sini berikutnya kita akan dihitung berapa peluang B pangkat 2 lebih kecil dari 4C. Nah, karena B dan C dipilih dari distribusi uniform ataupun distribusi seragam dan independen, maka fungsi kepadatan gabungannya FBC dalam kurung BC itu sama dengan 1/2 untuk B elemen min 1, 1, C elemen 0,1. Nah, peluang B pangkat 2
lebih kecil dari 4C itu sama dengan integral integral 0 sampai 1 nilai B yang memenuhi B pangkat 2 dikurangi 4 lebih kecil dari 4C 1/2 dB DC. Untuk setiap nilai C syarat B pangkat 2 lebih kecil dari 4C. Ekivalen dengan mutlak B lebih kecil sama dengan 2 akar C. Di mana B-nya ini elemen dari min 2 akar C, 2 akar C. Beririsan dengan min 1,1. Nah, untuk 0, lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan 1/4, 2 akar C ini lebih kecil sama dengan 1. Jadi B elemen min 2 akar C, 2 akar C. Kemudian untuk peluang satunya di sini integral 0 sampai 1/4 integral min 2 akar C sampai 2 akar C 1/2 dB DC sama dengan integral 0 sampai 1/4 2 akar C DC sama dengan 2 integral 0 sampai dengan 1/4 akar C DC sama dengan 2/3 C pangkat 3/2. Kemudian hasilnya menjadi 4/3 dikali 1/4 pangkat 3/2 sama dengan 4/3 dikali 1/8 sama dengan 1/6. Berikutnya di sini untuk 1/4 lebih kecil dari C lebih kecil sama dengan 1. 2 akar C itu lebih besar dari 1. Jadi B elemen dari min 1,1. Nah, peluang keduanya ini integral 1/4 sampai 1, integral min 1 sampai 1/2 dB DC sama dengan integral 1/4 sampai dengan 1 DC itu sama dengan 3/4. Maka peluang B pangkat 2 lebih kecil dari 4C itu sama dengan peluang 1 ditambah peluang 2. Nah, tadi kan sudah dihitung ya, peluang 1 berapa, peluang 2 berapa. Langsung saja kita masukkan nilainya. Peluang 1 itu 1/6 dan peluang 2 adalah 3/4. 1/6 ditambah 3/4 itu sama dengan 2/12 ditambah 9/12. Hasilnya adalah 11/12. Jadi peluang persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 tidak memiliki solusi real adalah 11/12. Berikutnya kita lanjut lagi ke masalah 3.12 di nomor 16. Penjudi A memiliki koin bias dengan head yang memiliki probabilitas P untuk beberapa 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari 1 dan koin penjudi B bias dengan head yang memiliki probabilitas Q untuk beberapa 0 lebih kecil dari Q lebih kecil dari 1. A dan B melempar koin mereka secara bersamaan. Siapapun yang mendarat di head terlebih dahulu menang. Jika kedua penjudi mengamati head pada saat yang sama, maka permainan berakhir seri. Evaluasi probabilitas A menang dan probabilitas permainan berakhir seri. Oke, yang pertama diketahui bahwa pada soal tersebut pemain A memiliki koin dengan probabilitas muncul head sebesar P, di mana 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari 1. Kemudian untuk pemain B memiliki koin dengan probabilitas muncul head sebesar Q, di mana 0 lebih kecil dari Q lebih kecil dari 1. Keduanya melempar koin secara serentak dan berulang. Permainan berakhir jika yang pertama, salah satu pemain mendapatkan head terlebih dahulu, sementara yang lain mendapatkan tail atau permainan tersebut menang. Kemudian, keduanya mendapatkan head secara bersamaan, maka permainan tersebut menjadi draw ataupun seri. Nah, berikutnya di sini akan ditunjukkan bahwa probabilitas A menang sebagai peluang A, kemudian probabilitas seri atau draw sebagai PD. Nah, setiap ronde ini terdiri dari satu kali lemparan bersamaan oleh A dan B. Nah, probabilitas hasil dari satu lemparan itu menghasilkan seperti ini. Dapat dilihat pada tabel ini di mana ketika A mendapatkan head
dan B mendapatkan hand, maka peluangnya menjadi Peggy, di mana hasilnya akan draw. Kemudian ketika A mendapatkan head dan B mendapatkan tail, maka peluangnya menjadi P dalam kurung satu min Q. Hasilnya ini A menang. Kemudian ketika A mendapatkan tail dan B mendapatkan head, maka peluangnya menjadi satu min P dikali Q. Maka di sini hasilnya akan menjadi B yang menang. Kemudian ketika keduanya antara A dan juga B mendapatkan tail, maka peluangnya menjadi satu min P dikali satu min Q. Maka hasilnya di sini akan dilanjutkan dengan ronde berikutnya. Nah, berdasarkan hal ini, maka total probabilitasnya menjadi peluang A menang ditambah peluang B menang ditambah peluang draw atau seri itu sama dengan satu. Nah, dengan rekursi di sini untuk peluang A itu sama dengan P dikali satu min Q ditambah satu min P dikali satu min Q dikali peluang A. Maka peluang A min satu min P dikali satu min Q dikali peluang A sama dengan P dikali satu min Q. Kemudian untuk peluang A lagi ini satu min satu min P dikali satu min Q itu sama dengan P satu min Q. Satu dikurangi satu min P dikali satu min Q itu sama dengan satu min satu min P min Q ditambah PQ sama dengan P tambah Q min PQ. Maka peluang A itu sama dengan P dalam kurung satu min Q per P tambah Q min PQ. Kemudian untuk peluang draw di sini sama dengan PQ ditambah satu min P dikali satu min Q dikali PD atau peluang draw. Peluang draw min satu min P dikali satu min Q kali PD, peluang draw sama dengan PQ. Nah, peluang draw itu dikali satu dikurangi satu min P dikali satu min Q sama dengan PQ. Maka didapatkan bahwa peluang drawnya adalah PQ per P tambah Q min PQ. Jadi untuk peluang A menang itu sama dengan P dikali satu min Q per P tambah Q min P Q. Kemudian untuk peluang draw itu sama dengan P Q per P tambah Q min P Q. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Misalkan U terdistribusi seragam pada 0,1. Distribusi manakah yang dimiliki oleh variabel acak berikut? Min U, satu min U, maks U, satu min U, mutlak 2 U min satu dan mutlak U min satu per 3. Nah, di sini jika U uniform atau distribusi seragam 0,1, maka fungsi distribusi kumulatif atau CDF-nya itu sama dengan U untuk elemen 0,1. Kemudian untuk fungsi kerapatan probabilitasnya atau PDF-nya itu sama dengan satu untuk elemen 0,1. Nah, pertama di sini untuk X sama dengan min U, satu min U, yang mana sifatnya di sini min U, satu min U itu elemen dari 0,1 per 2. Ini simetris terhadap satu per 2. Nah, distribusinya X sama dengan min U, satu min U elemen 0,1 per 2 di mana untuk fungsi distribusi kumulatifnya ini didapatkan hasilnya seperti ini, hasil akhirnya menjadi 2X untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan satu per 2. Kemudian untuk PDF-nya ataupun fungsi kerapatan probabilitasnya di sini didapatkan hasilnya sama dengan 2 untuk X elemen 0,1 per 2. Maka X min U, satu min U distribusi seragam 0,1 per 2 itu dengan kerapatan 2. Berikutnya untuk Y sama dengan maks U, satu min U. Nah, karena maks U, satu min U itu sama dengan satu min U, satu min U, maka Y itu sama dengan satu min X. Dan
X ini uniform atau distribusi seragam 0,1/2 dengan PDF-nya adalah 2. Transformasi Y sama dengan 1 min X itu menghasilkan dukungan Y elemen 1/2,1. VDF-nya yaitu FY dalam kurung Y min 2 karena transformasi linear tidak mengubah bentuk PDF untuk distribusi seragamnya, maka Y sama dengan max U, 1 min U uniform atau distribusi seragam 1/2,1 ini dengan kerapatan 2. Berikutnya untuk Z sama dengan mutlak 2 U min 1. Nah, transformasinya yang pertama untuk Z 2 U min 1 itu jika U lebih besar sama dengan 1/2 dan 1 min 2 U jika U lebih kecil dari 1/2. Nah, CDF-nya ini menghasilkan ini Z untuk 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1. Ini untuk CDF-nya. Dan untuk PDF-nya itu sama dengan 1, di mana Z elemen 0,1. Maka Z ini sama dengan 2 U, mutlak 2 U min 1 distribusi seragam 0,1. Nah, untuk W sama dengan mutlak U, U min 1/3, di mana untuk nilai W-nya ini elemen 0,2/3, ini dibagi menjadi dua kasus. Yang pertama untuk 0 lebih kecil sama dengan W lebih kecil dari sama dengan 1/3, ini menghasilkan hasil akhirnya ini sama dengan 2. Kemudian untuk 1/3 lebih kecil dari W lebih kecil dari sama dengan 2/3, itu menghasilkan 1. Maka FW dalam kurung W yang pertama itu 2 untuk 0 lebih kecil sama dengan W lebih kecil sama dengan 1/3. Kemudian 1 untuk 1/3 lebih kecil dari W lebih kecil dari sama dengan 2/3. Dan 0 untuk lainnya. Berikutnya untuk soal nomor 18, masalah 4.9, misalkan X dan Y bersifat independen dan terdistribusi secara eksponensial dengan parameter lambda lebih besar dari 0, carilah kerapatan distribusi X min Y dan X per Y. Nah, di sini pada soal tersebut kan diberikan X dan Y ini adalah variabel acak independen, masing-masing berdistribusi eksponensial dengan lambdanya lebih besar dari 0. Nah, X, Y-nya ini dengan distribusi eksponensial lambda dihasilkan fx dalam kurung x sama dengan fy dalam kurung y sama dengan lambda pangkat min lambda x, x, y lebih besar dari 0. Nah, berikutnya di sini kita akan mencari berapa density dari Z sama dengan X min Y dan W sama dengan X per Y. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu, untuk Z sama dengan X min Y. Nah, karena X dan Y-nya independen, maka di sini kita akan menggunakan konvolusi untuk mendapatkan distribusi dari selisihnya. Nah, FZ dalam kurung Z sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Fx dalam kurung Z tambah Y, Fy dalam kurung Y dy. Nah, karena Fx dan Fy-nya ini hanya didefinisikan untuk lebih besar sama dengan 0, maka Fx dalam kurung Z tambah Y ini valid jika Z tambah Y lebih besar sama dengan 0. Yang mana Y-nya ini lebih besar sama dengan min Z. Nah, untuk Fy dalam kurung Y ini valid jika Y-nya ini lebih besar sama dengan 0. Jadi, untuk Z lebih besar sama dengan 0, batas integral Y elemen 0, tak hingga. Kemudian untuk Z lebih kecil dari 0, batas integral Y-nya Y elemen min Z tak hingga. Maka untuk PDF-nya di sini yang pertama terlebih dahulu untuk Z lebih besar sama dengan 0 dihasilkan bahwa PDF-nya adalah lambda per 2 kali pangkat min lambda Z. Kemudian untuk Z lebih kecil dari 0 itu dihasilkan ini lambda per 2 dikali pangkat min lambda mutlak Z untuk Z elemen
R. Jadi, Z sama dengan X min Y itu memiliki distribusi Laplace atau double eksponensial Z Laplace 0,1 per lambda. Berikutnya untuk W sama dengan X per Y. Nah, dengan menggunakan transformasi variabel, misalkan W sama dengan X per Y, di mana V sama dengan Y dan X sama dengan W V. Nah, dengan menggunakan Jacobian, seperti di bawah ini, itu dihasilkan bahwa PDF-nya itu sama dengan lambda pangkat 2 atau lambda kuadrat dikali pangkat min lambda dalam kurung X tambah Y. Nah, untuk mendapatkan PDF dari W ini kita integralkan terhadap Pi sehingga dihasilkan bahwa untuk hasil perhitungannya ini FW dalam kurung W itu sama dengan 1/1 ditambah W kuadrat, di mana untuk W-nya ini lebih besar sama dengan 0. Nah, lanjut lagi kita ke masalah 4.10, di mana di sini dua variabel acak U dan V saling bebas dan terdistribusi seragam pada 0,1 diberikan N, elemen N, carilah kerapatan distribusi U ditambah NV. Nah, karena U-nya ini elemen 0,1 dan V-nya juga elemen 0,1, maka X sama dengan U ditambah NV ini elemen 0,1 ditambah N. Nah, karena X ditambah U tambah X sama dengan U ditambah NV, maka PDF fx dalam kurung X-nya adalah seperti ini. Seperti dilihat pada gambar, sehingga dapatkan bahwa untuk fx dalam kurung x ini ada empat nilai. Yang pertama itu 0 untuk x lebih kecil dari 0. Kemudian x min n untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1 per n untuk 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari N, 1 ditambah N min X per N untuk N lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan N tambah 1, dan 0 untuk X lebih besar sama dengan, untuk 0 untuk X lebih besar dari N tambah 1. Dan terakhir di sini untuk nomor 20, masalah 4.7, misalkan X dan Y adalah variabel acak yang bebas dengan peluang X sama dengan K, peluang Y sama dengan K, sama dengan 1/2 pangkat K, di mana K-nya ini 1, 2, dan juga seterusnya. Bagaimana distribusi X tambah Y? Nah, di sini X dan Y-nya ini adalah variabel acak independen dan memiliki distribusi P dalam kurung X, peluang X sama dengan K sama dengan peluang Y sama dengan K itu sama dengan 1/2 pangkat K untuk K 1, 2, 3, dan juga seterusnya. Nah, ini merupakan distribusi diskrit yang berbentuk peluang Z sama dengan K sama dengan 1/2 pangkat K untuk K lebih besar sama dengan 1. Maka jumlah total peluangnya sigma K sama dengan 1 tak hingga 1/2 pangkat K itu sama dengan 1. Nah, karena X dan Y-nya ini independen, maka peluang X tambah N sama dengan peluang X tambah Y sama dengan N itu sama dengan sigma K sama dengan 1, N min 1, peluang X sama dengan K dikali peluang Y sama dengan N min K sama dengan sigma K sama dengan 1, N min 1, 1/2 pangkat K dikali 1/2 pangkat N min 1 min K sama dengan sigma K sama dengan 1, N min 1, 1/2 pangkat N sama dengan N min 1/2 pangkat N. Jadi distribusi dari Z ditambah X ditambah Y adalah peluang Z tambah N sama dengan N min 1/2 pangkat N untuk N 2, 3, 4, dan juga seterusnya. Nah, baik teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai 20 soal mengenai materi teori peluang tadi. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.